Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,97 triliun dolar atau turun sekitar 1,39%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 41.700-an, Ethereum 3.109, BNB 464, Cardano 1,44, Solana 138, XRP 0,74, Terra Luna 78 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 24,66 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, kecuali Terra Luna ya. Jadi udah pasti Terra Luna adalah top performer hari ini untuk top 10 coin dengan kenaikan 3,05% ke 78,55 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan heavyweight champ to take 50% of his UFC 270 purse in Bitcoin. Jadi ada seorang juara UFC. Ya, UFC tahu ya guys, olahraga fighting. Dan juara kelas beratnya namanya Francis Ngannou. Oke. Itu announce bahwa dia akan menerima sebagian pendapatan dia dalam bentuk Bitcoin. Jadi kemarin dia itu menghasilkan kurang lebih 750.000 dolar ya. Dan dia mengatakan setengahnya itu dia pengen terima dalam bentuk Bitcoin. Dan dia pribadi mengatakan, after doing a lot of research on Bitcoin, I really believe it is the future of money. Man, Bitcoin is valuable, secure, and no one can mess with it. Jadi dia mengatakan dia udah melakukan riset di Bitcoin dan dia percaya bahwa Bitcoin adalah uang masa depan. Bitcoin berharga katanya, kemudian aman dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu lah istilahnya, atau ya itulah poinnya desentralisasi gitulah istilahnya. Oke. Jadi kembali kita melihat ada berita-berita seperti ini guys. Hampir setiap hari kita mendapati ada adopsi yang dilakukan, baik itu dari bank besar, baik itu dari perusahaan besar, kemudian para influencer, pastinya juga artis-artis gitu ya, udah mulai masuk juga, baik artis maupun atlet dunia itu udah pada masuk ke kripto, baik itu masuknya melalui NFT atau misalnya masuk ke project-project baru, ataupun bahkan yang seperti ini menerima sebagian pendapatannya dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Jadi semakin hari ya kita melihat adopsi yang terjadi di cryptocurrency itu semakin masif, dan tentunya kita sebagai investor akan terbantu ya kalau misalnya hal ini terjadi ya, karena exposure crypto itu nantinya jadi semakin besar dan pastinya itu akan menarik investor-investor baru untuk masuk gitu ya. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Bitcoin hodlers under siege at 42K as 30% of Bitcoin supply flips from profit to loss. Jadi kalau diperhatikan di sini dia ada ngasih kita dua data on-chain gitu guys. Pertama, ini adalah Bitcoin percent supply in profit, alias orang-orang yang masih dalam keadaan profit sekarang. Oke, yang megang Bitcoin dan masih dalam keadaan profit. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada data historisnya dari Mei 2020 hingga sekarang. Dan yang di highlight di sini adalah area 70%-nya. Oke. Dan menurut sang analis, setiap kali kita menyentuh area 70% sampai 65 di sini, itu biasa typically adalah area yang baik untuk start melakukan akumulasi gitu ya. Dan dua kali terakhir memang terbukti benar. Pertama di sekitaran bulan Mei dan Juli di sini. Kalau kalian perhatikan ya, kita juga mendapati percent of supply-nya kurang lebih berada di angka 70 hingga 65. Dan setelahnya kita mendapati rally. Sebelumnya ini juga di bulan Mei 2020 kita mendapati bahwa persen supply in profit-nya kembali retest area 70 dan pada akhirnya kita juga mendapati rally. Namun yang perlu kalian notice di sini adalah guys, bahwa ini bukan untuk menilai pergerakan short term sekali lagi, oke? Kalau kalian perhatikan ini perlu proses. Walaupun kita menyentuh angka 70, tidak serta-merta dari situ kita langsung akan meroket. Kita perlu waktu berbulan-bulan di sini. Baru kita rally. Di sini juga sama, kita perlu waktu 2-3 bulan sebelum kita rally. Nah, sekarang kita juga sama, kita menyentuh lagi angka 70% tersebut. Oke? Dan menurut sang analis, tentunya kita mempunyai chance atau kesempatan gitu untuk melihat rebound terjadi di kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan ini. Oke, jadi itu menurut sang analis. Apakah menurut kalian ini ada efeknya?
Atau menurut kalian ya ini hanya cocok logi, percent supply in profit? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian juga disebutkan di sini soal total supply held by short-term holders. Jadi kemarin kita udah bahas soal yang long-term holders atau pemegang jangka panjang. Dan ini adalah data on-chain short-term holder. Sebaliknya, ini adalah orang-orang yang pemegang jangka pendek gitu ya. Mungkin para traders atau para newbie yang kadang-kadang cuma mau masuk ketika harganya udah naik-naik banget. Jadi istilahnya yang tukang-tukang FOMO lah gitu ya. Dan biasanya memang kalau kalian perhatikan ketika short-term holders itu udah mulai naik drastis seperti ini, itu bukanlah pertanda baik gitu. Dan biasanya ketika short term holders ini naik drastis, maka long term holder itu udah mengalami penurunan. Yang biasanya tidak lama lagi kita akan mendapati semacam koreksi besar atau tidak adalah bear market gitu. Kalau misalnya yang terjadi di tahun 2017, kita mendapati ada spike besar-besaran di sini, belum pada akhirnya short term holder juga kehilangan momentum dan kita masuk ke bear market. Dan juga hal yang sama terjadi di tahun 2021 kemarin. Kita mendapati short term holder itu spike cukup tinggi di sini sampai ke angka 5.000. Dan setelahnya kita mendapati koreksi besar. Oke. Sebaliknya apabila kita melihat short term holder ini dalam keadaan yang rendah di sini, maka biasanya long term holder itu dalam keadaan yang tinggi. Alias di sana itu adalah fase akumulasi para pemegang jangka panjang. Dan ini juga menjadi salah satu indikator yang bisa kalian pakai untuk gitu ya melakukan exit strategi menurut saya. Ketika short term holder udah lagi naik tinggi-tingginya seperti ini, maka biasanya yang terjadi di market adalah lagi euforia, lagi banyak yang para FOMO, dan biasanya itu tidak akan bertahan lama gitu guys. Setelahnya kita akan mendapati koreksi besar. Dan per hari ini kita melihat yang terjadi tidak seperti itu. Short term holder masih memegang sebagian kecil. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulannya di sini adalah bahwa sampai sekarang pun kita belum melihat ada terjadi FOMO atau apapun gitu ya. Jadi pemegang jangka panjang masih hold barangnya. Short term holder juga belum pengen masuk. Dan biasanya mereka ini baru akan masuk guys ketika harganya nanti mungkin udah ke all time high lagi, udah 70.000, 80.000. Nah mereka baru merasa ketinggalan gitu kan, pengen FOMO lagi ikutan masuk, takutnya ketinggalan kereta. Nah ketika itu short term holder bakalan naik drastis dan pada saat itulah kalau kita yang sudah beli dari harga sekarang, misalnya, ya kita udah malah jualan di atas. Ketika mereka lagi FOMO, yang kita yang jualan gitu ya. Jadi itu adalah, ini juga adalah salah satu indikator yang menurut saya cukup penting ya untuk kalian pantau. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya pengen kenalin kalian dulu ke salah satu project yang menurut saya wajib kalian pantau gitu ya. Karena ini projectnya baru mau launching dan menurut saya ini hype-nya sepertinya lumayan besar. Namanya adalah Arenum. Jadi ini adalah sebuah project di mana dia pengen membuat gitu ya, semua orang bisa mengadakan turnamen e-sport sendiri. Jadi play your favorite games and earn NFT rewards. Jadi di sini projectnya itu kegunaannya banyak banget. Pertama kita bisa membuat turnamen e-sport sendiri. Kemudian kalian juga bisa memainkan game favorit kalian. Kemudian kalian bisa menghasilkan NFT, di mana NFT tersebut nantinya kalian akan bisa pakai untuk bermain game yang dibuat oleh Arenum nanti. Jadi mereka juga akan membuat NFT gaming. Di sini nanti coming soon marketplace-nya, di sini turnamen modes, dan kalian juga bisa melihat partner-partnernya itu adalah pemain-pemain besar juga ya. Good Games Guild itu adalah koin yang menurut saya juga cukup bagus. Kemudian Pluto Digital, Basic Capital, New Trap Capital, Dutch Crypto Investor dan lain sebagainya. Ini partnernya juga gede-gede banget. Kemudian ini adalah timnya yang menurut saya kalau kalian baca di sini ya ini timnya rata-rata udah berpengalaman banget lah istilahnya. Dan juga roadmapnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ini baru akan launching dan tentunya ini akan menjadi salah satu project yang hot banget sepertinya, dan mungkin kalian bisa cek nanti di arenum.io kalau misalnya kalian pengen ikutan dan nggak ketinggalan gitu ya beli di awal-awal. Ya tentunya kita kalau sebagai investor yang lebih awal biasanya ya dapat harganya lebih murah lah istilahnya, dan kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan NFT rewards. So kalian kalau misalnya mau cek silakan ke ini, ada Telegramnya, ada Discordnya, Twitter, ada Facebook. Kalian coba cek-cek dulu komunitasnya seperti apa.
Menurut saya ini timnya dan juga projectnya menurut saya cukup menarik, dan ya tentunya ini kalian harus lakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun. Oke? Kemudian di sini disebutkan lagi, Bitcoin supply being absorbed by strong hands since October unlike previous correction. Sooner or later, the balance of supply and demand will flip and the price will rip. Don't get shaken out. The patient will be rewarded in my opinion. Jadi ini adalah illiquid supply ya. Lagi-lagi kita melakukan update. Ini adalah illiquid versus liquid supply. Dan per hari ini belum ada perubahan yang terjadi guys. Oke, di mana kita melihat illiquid supply itu bahkan sudah menembus ke arah all time high. Sampai hari ini pun kita masih melihat orang-orang melakukan akumulasi, kemudian menarik Bitcoinnya keluar dari exchange untuk di hold. Oke. Dan menurut si Bitcoin Archive, cepat atau lambat gitu ya, ini hanya soal waktu. Dimana supply-nya terbatas, demand-nya semakin banyak. Yang terjadi apa? Ya sudah, harganya pasti akan naik lagi. Dan saya pribadi juga salah satu penggerak utama gitu ya dalam saya mengambil keputusan investasi adalah dari data-data ini gitu. Data-data illiquid supply, data balance on exchanges, itu saya cukup sering saya pantau. Kemudian tentunya ya ada juga leverage ratio dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk long term ya illiquid supply ratio, kemudian balance on exchanges, kemudian dormancy flow, itu adalah data-data yang menurut saya perlu saya pantau untuk saya mengetahui gitu. Apakah kita sudah berada di area yang genting, dalam artian area-area yang mungkin udah terlalu tinggi harganya. Mungkin ketika itu kita udah melihat illiquid supply udah turun jauh, kemudian balance on exchange sudah mulai naik drastis, dormancy flow-nya juga udah naik drastis. Kalau udah itu terjadi, maka yang saya akan lakukan adalah mungkin melakukan dollar cost averaging keluar gitu ya. Jadi ya tentunya ini juga menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya share untuk kalian semua. So, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin sekarang. Dimulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, di daily chart kalau misalnya kalian perhatikan, per hari ini pun sebenarnya guys, kita masih berada di area antara 43.000 hingga 40.000 di sini. Dan di short term, di 1 hour chart tentunya kita bisa menemukan pattern yang dari kemarin udah kita bahas ya, soal potensial kita membentuk semacam falling wedge di sini. Oke. Dan sampai sekarang pun kita masih respect sepertinya dengan trend lainnya. Oke, kita berkali-kali mencoba untuk breakdown dari area tersebut namun belum mampu. Dan sekarang kita juga mendapati ada sedikit momentum yang cukup deras, bearish candle-nya cukup panjang di sini, yang sebenarnya ya tidak terlihat terlalu baik ya. Tetapi selama kita bertahan di sekitaran pattern ini, tentunya masih selalu ada kemungkinan kita melakukan bounce di sekitaran sini. Oke. Dan tentunya arah berikutnya akan ditentukan oleh breakout yang terjadi. Apabila kita melakukan breakdown di sini, maka next areanya yang perlu kita perhatikan adalah di sekitaran angka 40.000 lagi sebagai next area major support. Tentunya itu udah dekat banget. Sebaliknya, kalau misalnya kita melakukan breakout ke sini, yang saya lakukan mungkin saya tidak akan langsung masuk. Seperti yang saya sampaikan, saya lebih prefer untuk menunggu dia benar-benar break dari trendline besar di 4 hour chart di sini. Oke, sebelum saya benar-benar consider untuk ikutan masuk lagi ke Bitcoin. Tapi ini adalah scenario bullishnya gitu guys ya, kalau kita break dari kedua trend ini kemudian consolidate, dan dari sini mungkin kita akan kembali revisit ke sekitaran area 46 ribuan sebagai next major resistance sekitaran sini. Dan scenario bearishnya tadi, kalau misalnya kita mampu break dari trendline bawah ini, maka next targetnya tentunya akan ada di $40.000 sebagai next major support. Dan apabila gitu ya kita tidak mampu bertahan di area tersebut, di area 40.000 ini, maka next targetnya tentunya akan berada di sekitaran area 37.500 sebagai next area major support gitu ya. Jadi untuk hari ini pun sebenarnya tidak banyak yang bisa kita
bahas secara teknikal, karena dari kemarin ya kita hanya bermain di sekitaran pattern ini saja. Tergantung nanti kita breakoutnya ke arah mana. Kalau misalnya breakdown ke bawah, maka major support akan ada di sekitaran $40.000. Kalau misalnya kita breakout ke atas, saya akan menunggu untuk dia break dari kedua trend ini, kemudian retest, dan dari sini mungkin kita baru akan start, atau saya pribadi akan mungkin cari setup untuk masuk dan ride Bitcoin ke sekitaran angka 46.000. Baru dari sana mungkin kita harus lihat lagi momentumnya seperti apa. Dalam pakai ada tanda-tanda bahwa kita akan kembali down. Mungkin kita akan bahas baru ketika nanti sudah terjadi. Oke? So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.